لكي أختصر الإجابة على حبيب رزق. حبيب رزق مسلم، حبيب رزق مواطن أندونوسي، حبيب رزق باهتمام أندونوسيا حكومة وباهتمام المملكة حكومة. Secara singkat saya ingin menjawab bahwa Habib Rizik adalah seorang muslim. Habib Rizik adalah merupakan warga negara Indonesia. Beliau mendapat atensi dan perhatian dari pemerintah Indonesia dan juga dari pemerintah Arab Saudi. والله هذا السؤال للأندونيسيين. أنور عباس يجاوب. حبيب رزق ليس بخطر على أحد، ولو كان خطرا على السعودية لأودع السجن، ولو كان خطرا على السعودية لتم ترحيله، ولو كان خطرا على أندونيسيا كان سجنوه في السابق. فما أعتقد أنه يمثل خطورة إلا أنه رجل مسلم. Saya kira Syekh Habib Rizik bukanlah sosok yang menakutkan. Kalau beliau melakukan pelanggaran tentu sudah dilakukan proses hukum sebagaimana di Saudi ataupun di Indonesia, dan Habib Rizik tidak ada masalah baik di Indonesia ataupun Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penilaian kami, kasus Imam Besar Habib Rizik Syihab adalah masalah politik, bukan masalah hukum. Maka kami ulama dan tokoh umat Islam Banten menyatakan, demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bebaskan Imam Besar Habib Rizik Syihab dari segala tuntutan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Betapa banyak orang-orang alim yang baik di Indonesia ini, tapi yang dimusuhi hanya satu, Habib Rizik saja. Kenapa? Karena beliau memperbaiki keadaan, bukan hanya berbuat baik untuk diri sendiri. Andai kata beliau mencari aman, maka beliau sudah aman di Arab, tinggal tawaf, umrah, sa'i, haji, aman, tidak ada yang mengganggu beliau di sana. Tapi karena memikirkan tanggung jawab di negeri tempat kelahiran beliau, kemungkaran dan mafasid tersebut merajalela. Beliau pertaruhkan semua risiko tersebut. Jangankan beliau, kita pun membayangkan bahwa beliau pulang kemari tidak akan aman. Tapi risiko tidak aman itu beliau jalani. Kenapa? Karena tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar, maka beliau pulang. Dan ternyata terbukti bahwa itu dipersoalkan dengan berbagai dalih. Yang penting beliau harus bisa ditangkap. Maka kalau ingin hidup aman, jadilah orang baik. Tapi bila Anda ingin memperbaiki keadaan, maka siap-siaplah untuk menanggung. Saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6, difitnah sodomi laskar, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Nah, jawaban saya terhadap Politisi senior yang juga pendiri Partai Umat Amin Rais kembali melayangkan kritik tajam kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Lewat sebuah video yang tayang di kanal YouTube Amin Rais Official pada hari Sabtu 27 November 2021, Amin Rais menjelaskan beberapa poin kritikannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya ialah tentang sikap pemerintahan Presiden Jokowi terhadap umat Islam dan ulama. Amin Rais mengatakan rezim Jokowi menempatkan umat Islam sebagai musuh. Kekuatan-kekuatan Islamofobia dalam rezim Jokowi meletakkan umat Islam sebagai musuh politik. Begitu yang disampaikan oleh Amin Rais. Ulama yang bersikap kritis dikriminalisasi dengan segala macam dalih. Lebih lanjut, Amin Rais memberikan contoh FPI yang ia nilai kerap menjalankan aksi dengan damai namun harus berakhir dibubarkan. FPI yang berhasil melakukan demo damai terbesar sepanjang sejarah Indonesia dibubarkan lewat keputusan politik. Begitu yang disampaikan oleh Amin Rais. Amin Rais pun mengatakan aksi damai yang dikomandoi oleh Habib Rizik Syihab selalu mengindahkan etika politik dan mematuhi tata tertib hukum. Padahal
ketika Front Pembela Islam atau FPI yang dikomandoi Imam Besar Habib Rizik Syihab melancarkan aksi damainya, seluruh etika politik dan tata tertib hukum dipatuhi secara maksimal. Lebih lanjut, Amin Rais pun mengatakan tidak ada aksi bakar-bakar di tengah jalan yang dilakukan oleh FPI, tidak ada juga pelemparan batu ke gedung pemerintah maupun perlawanan pada aparat. Tidak ada bakar-bakar ban di tengah jalan, tidak ada gedung pemerintah yang dilempari batu, tidak ada perlawanan sedikit pun terhadap aparat keamanan. Amin Rais pun lantas menilai Habib Rizik Syihab adalah korban dari framing politik sehingga ia dicap sebagai musuh NKRI. Dalam videonya, ia juga menyoroti dibubarkannya HTI melalui keputusan politik, bukan lewat keputusan hukum yang transparan. Tensi memanas di awal bulan Desember nampaknya sulit dihindari di Indonesia. Bukannya tanpa alasan, momen aksi 212 yang melahirkan reuni 212 selalu mendapat sorotan tajam. Berawal dari tuntutan agar salah satu calon gubernur yang dianggap menistakan agama untuk ditangkap, kini reuni 212 sudah dianggap memiliki kepentingan lain. Tokoh-tokoh penting yang terlibat pada aksi 212 dan turunan aksinya tak jarang mendapat sorotan tajam. Ini juga yang dikritisi berbagai pihak dan tentu yang paling utama berada di media sosial. Niko Silalahi yang juga seorang aktivis kerap bersuara untuk membela kegiatan ataupun tokoh yang terlibat dalam kegiatan 212. Belum lama ini dirinya juga terang-terangan mengatakan Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak bisa dihukum walau hanya sehari. Satu hari pun IBHRS tidak layak dihukum kalau pembuat kerumunan di Maumere serta ulama yang buat pengajian atau maulid tidak ditangkap. Begitulah tulis Niko, sebagaimana dikutip dari pajar.co.id. Kini mendekati rencana agenda reuni 212, Niko pun juga kerap bersuara tentang aksi masa ini. Dalam cuitannya di Twitter, dia menyinggung soal mengapa reuni 212 perlu diadakan. Dirinya juga menyinggung Imam Besar Habib Rizik Syihab dan pengawalnya yang tewas dalam bentrok senjata dengan aparat beberapa waktu lalu. Jika seorang Imam Besar Habib Rizik Syihab saja dengan gampangnya mereka kriminalisasi dan membunuhi para pengawalnya, bukan tidak mungkin rakyat kecil lainnya mereka perlakukan hal yang sama. Tweet Niko dalam akun Twitter pribadinya. Dirinya pun menambahkan bahwa reuni 212 adalah momen pemersatu rakyat untuk menyuarakan keadilan yang harus ditegakkan. Untuk itulah kita bersama dalam hashtag reuni 212 pemersatu rakyat, menyuarakan keadilan harus ditegakkan. Begitulah yang disampaikan oleh Niko Silalahi.